Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu artinya apa? Bukti kebenaran yang nyata. Asalnya dari al-ayah al-bayyinah. Ini ya. Karena saking mafhumnya, saking masyhurnya, ayahnya tidak ada, langsung dia bayyinah gitu ya. Mengandung pengertian bukti kebenaran yang nyata. Orang-orang kafir dari ahli kitab itu dan orang musyrik itu tidak akan terlepas ya dari agama mereka gitu, kemusyrikan mereka, sampai datang pada mereka bukti kebenaran yang nyata. Bukti kebenaran yang nyata maksudnya apa? Ayat berikutnya tadi, yaitu Rasul gitu ya. Karena mereka itu seakan-akan ketika Nabi itu belum datang, seakan-akan mereka itu punya hujah ya, punya argumentasi, punya dalil gitu atas keyakinan mereka. Tetapi begitu Nabi itu datang, maka gugurlah semua argumentasi gitu ya, gitu. Apalagi nanti akhir menjelang kiamat, Nabi Isa datang ya, tambah gugur gitu ya, gitu. Kenapa kamu nyembah saya itu bukan Tuhan, dimarah-marahi sama Nabi Isa gitu. Jadi begitu bayinya itu datang, barulah mereka akan terlepas ya dari keyakinan mereka. Ya, dari riwayat bahwa ada seorang sahabat ya, gitu, disampaikan kepadanya bahwa surah ini turun kepada beliau, gitu. Dari Anas bin Malik mengatakan Rasulullah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab ya, Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay bin Ka'ab, Allah menyuruh aku membacakan kepadamu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab gitu. Aku suruh, diperintahkan Allah membacakan surah ini kepadamu. Lalu Ubay mengatakan wasammanilaka, Allah menyebutkan namaku kepadamu. Qala na'am ya, jadi sebutkan namamu. Fabaka, maka dia menangis gitu ya. Tuh, betapa mulianya ya, sampai namanya disebut oleh Allah gitu ya. Kalau kita ingin nama kita disebut Allah gimana? Yaitu kita zikir ya, gitu. Pas kita di majelis ilmu, majelis zikir seperti ini, nama-nama kita itu disebutkan oleh Allah di depan para malaikat, jadi ya, termasuk. Terus apa bayyinah itu? Yaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Jadi mereka tidak akan terlepas dari agamanya sampai bayyinah itu datang. Bayyinah itu apa? Ya Rasul itu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membawa lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Quran. Nah, kenapa beliau disebut bayyinah? Kenapa? Karena kemunculan beliau, kedatangan beliau itu menjadi bukti atas kebenaran janji Allah. Ya, Allah sudah janjikan akan muncul Nabi terakhir. Ciri-cirinya, tanda-tandanya seperti ini, ternyata persis datang seperti yang Allah ceritakan gitu ya. Maka Rasul itu disebut bayyinah. Kemudian padanya terdapat kitab-kitab yang tegak itu. Kitab-kitab itu maksudnya kitab apa satu apa banyak gitu ya. Maksudnya kalau satu kumpulan sudah agak tebal itu sudah cukup disebut kitab ya. Misalnya Al-Baqarah sendiri itu sudah cukup disebut kitab ya, kitab-kitab yang tegak itu. Walaupun kitab itu merupakan bagian dari surah-surah Al-Quran, padanya ada kitab-kitab yang tegak. Dan tidak bercerai-berai orang yang diberi kitab itu, yang di Nasrani, kecuali setelah datang pada mereka bukti kebenaran yang nyata. Nah, tapi nanti setelah Nabi itu datang, malah mereka bercerai-berai gitu ya. Kenapa? Sebagian ada yang jujur mengimani apa adanya, sebagian ada yang tidak jujur karena gengsi, karena kepentingan dunia, terus tidak mau iman, akhirnya tercerai-berai, pecah ya. Atau kitab ya, kitab yang Nabi bawa itu gitu, ada yang menafsiri secara lurus, ada yang menafsiri secara menyimpang, akhirnya menjadi tercerai-berai.
Paham ya? Gitu. Berarti gimana? Berarti Nabi dan kitabnya itu sebetulnya diturunkan oleh Allah untuk mempersatukan umat. Ini loh kebenaran sudah datang. Tidak ada alasan bagi kita untuk menerima kebenaran ini. Tetapi manusia itu malah menjadikannya sebagai sumber perselisihan, gitu ya. Jadi perselisihnya karena beda menyikapi Nabi. Yang kedua, berselisih karena mentakwili kitab-kitab itu secara tidak benar, sehingga ada yang lurus, ada yang menyimpang, gitu ya. Makanya kita itu harus hati-hati setiap mendapatkan pentakwilan. Nah, kita pastikan kan umatnya memang berpecah-pecah, ya. Bukan hanya Yahudi, ya. Disebutkan yang pecah-pecah bukan hanya Yahudi Nasrani, ya. Innal Yahud ikhtalafu ala ihda wa sab'ina firqatan. Yahudi terpecah berapa? 71. Nasrani 72. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73. Semua di neraka kecuali satu. Siapa? Manhum ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang saya ikuti dan sahabat-sahabatku. Makanya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Jadi kalau amal sahabat, kita ikut Nabi, ikut sahabat, ya itu yang benar. Itu berarti umat ini kan juga pecah-pecah. Makanya kita itu wajib memastikan ketika terjadi perpecahan umat bahwa kita itu di pihak yang benar, ya, yaitu ma'an alaihi wa ashabi. Biar nanti tidak kecewa di akhirat. Ya, para jumhur ulama menafsiri, mengartikan yang dimaksud perpecahan itu bukan furuk itu, ya, bukan perpecahan dalam hal furuk. Satu kunut tidak kunut, satu apa lagi Jumat adzan 2 adzan 1, bukan itu, ya. Tapi perpecahan dalam masalah akidah, ya. Akidah ada Sunni, ada Syiah, ya, ada Murji'ah, ada Ahmadiyah, ya gitu loh maksudnya. Perpecahan itu dalam hal akidah, bukan dalam hal furu'iyah. Furu'iyah dalam syariat. Nah, kita itu ikut yang Sunni. Nah, Sunni itu mesti jumlahnya mesti paling besar, ya. Jadi Syiah kan sedikit, ya. Ahmadiyah sedikit, ya, gitu. Jadi kalau kita ingin selamat itu dipesani oleh Nabi, alaikum bisawadil a'dham. Tetaplah kamu pada kelompok yang paling besar. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selamanya tetap dalam kelompok yang paling besar. Walaupun di antara mereka ada beda-beda dalam hal furu'iyah, tapi akidahnya sama, ya, gitu. Karena furu' itu sebetulnya, ya, furu'iyah itu sebetulnya perbedaan itu sudah terjadi sejak zaman sahabat, ya. Seperti sentuh tangan, satu batal, satu tidak batal, itu perbedaan Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Abbas, loh, sahabat. Makanya kita itu ikut, jangan nyalakan yang lain. Kalau nyalakan yang, berarti nyalakan sahabat, gitu ya. Kalau nyalakan sahabat jadi Syiah. Berani tidak orang Sunni nyalakan sahabat? Tidak berani, gitu ya. Gitu. Termasuk kalau di Mina dikosor apa enggak, di jamak dikosor apa enggak. Kalau Utsman bin Affan enggak dikosor, tetap 4, gitu ya. Kalau sahabat siapa, Ibnu Mas'ud dan yang lain-lain nah itu beda, itu sudah terjadi sejak zaman sahabat, paham ya? Jadi gitu. Termasuk adzan 2, ya. Adzan 2 itu yang sebelumnya 1, maka Utsman bin Affan yang mensyariatkan adzan 2. Berarti yang buat siapa? Sahabat, gitu ya. Jadi gitu. Makanya saya ikut ini, tapi yang itu juga tidak salah, itu pendapatnya sahabat. Saya tidak berani menyalahkan sahabat. Tanda-tanda orang Sunni apa? Tidak berani menyalahkan sahabat Rasulullah. Jangankan menyalahkan, ngeritik itu tidak berani, gitu ya. Ngeritik. Jadi apalagi menyalahkan. Terus berikutnya, jadi tidak berselisih ahli kitab itu kecuali setelah datang bukti kebenaran yang nyata. Semua berselisih. Umat Islam juga termasuk berselisih. Padahal mereka tidak diperintah kecuali menyembah Allah sambil memurnikan agama itu hanya kepadanya dalam keadaan lurus, gitu ya.
Berarti orang yang terjerumus kepada perpecahan itu berarti ketauhidannya sudah tidak murni. Andai kan semua orang jujur, semua objektif, semua apa adanya, ya tidak ada, beda-beda ya semua. Yang satu itu jujur dengan kebenaran, yang satu subjektif menurut versinya sendiri. Berarti orang itu sudah terjerumus kepada kemusyrikan, gitu ya. Makanya kejujuran kita, objektivitas kita menerima kebenaran itu tanda kemurnian ketauhidan kita. Berarti tidak terkontaminasi oleh nafsu. Walaupun saya itu tidak suka, walaupun tidak senang, tapi memang begitu ajarannya itu sebagaimana lagi, gitu ya. Saya tunduk kepada ketentuan Allah, itu tanda. Padahal mereka itu tidak diperintah untuk tidak perintah kecuali untuk menyembah Allah, jangan nyembah yang lain-lain, gitu ya. Dalam keadaan memurnikan agama hanya untuknya, dalam keadaan lurus dan mendirikan sholat, mendirikan zakat, itulah agama yang tegak. Makanya kok ditambahi wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat, maka berdasarkan ayat ini para ulama ada yang menjadikan hujah bahwa sholat, zakat, dan syariat itu termasuk bagian dari iman, gitu ya, iman. Makanya kan masuk surga itu innalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang kadang mencontohkan amal soleh itu apa? Ya sholat 5 waktu, haji, zakat. Itu bukan amal soleh, itu bagian dari iman. Kan iman itu apa? Tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan, amalan bil arkan, ya. Ya melakukannya, ya. Makanya kalau orang ngaku iman nggak sholat, ngaku iman nggak zakat, itu berarti pengakuannya belum dibuktikan. Ngaku iman punya uang tapi nggak haji, paham ya? Jadi gitu. Jadi apa-apa amal-amal yang disyariatkan itu tidak termasuk kategori amal soleh secara umum, tetapi itu merupakan apa? Pembuktian keimanan seseorang. Baru setelah itu dia baik sama orang, nolong orang, membantu, atau yang lain-lain, itu namanya amal soleh. Lah amal itu, lah sholat, zakat, puasa, haji, itu masuk bagian dari iman, gitu ya, iman. Terus berikutnya, sesungguhnya orang yang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik itu dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Nah, dikatakan seburuk-buruk makhluk karena nasibnya sangat jelek di akhirat. Padahal dulu di dunia dimuliakan, bentuknya paling bagus, fasilitas Allah beri, secara fisik maupun mental paling sempurna, tetapi tidak dimanfaatkan. Kenapa tadi? Karena ada kemusyrikan tadi ya, tidak jujur menerima kebenaran, akhirnya jadilah dia kafir, menjadi seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya orang beriman beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Makanya berdasarkan ayat ini, orang itu kalau iman amal soleh sempurna, derajatnya lebih tinggi daripada para malaikat. Jadi dikatakan sebaik-baik makhluk berarti melebihi para malaikat. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka surga-surga Aden, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho pada mereka karena mereka sudah mempersembahkan ke Allah sesuatu yang sangat berharga, dan mereka juga ridho kepadanya dengan apa? Bayaran Allah. Ternyata Allah tidak membeli murah apa yang saya lakukan. Makanya kalau orang amal tidak ikhlas itu rugi, ya. Artinya apa? Tidak dipuji orang, tersinggung. Tidak dihargai, tersinggung. Misalnya, atau untuk tujuan-tujuan dunia, gitu ya. Loh, Allah itu mau beli mahal amal kamu, kenapa kamu jual murah, gitu ya. Allah mau beli mahal surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Itulah yang akan dibayarkan oleh, lah dia malah dijual dengan murah. Itu suatu kebodohan besar, ya. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho. Demikian itu, mendapatkan seperti itu khusus bagi orang yang takut pada Tuhannya. Dulu saya tanyakan ya, Allah itu ditakuti apa dicintai? Dicintai. Nah ini yang masuk surga itu orang yang takut, khosyah, bukan liman ahabba rabbah, ya. Liman, tapi liman khosyah rabbah. Allah dicintai apa ditakuti? Ditakuti, ya, gitu ya. Takut maksudnya Allah itu dicintai. Lah kok takut?
takut kalau tidak mendapatkan cinta Allah. Gitu ya. Gitu. Mau panggil sholat, hayya ala sholah, mau santai-santai, nanti jangan-jangan Allah tidak mencintai saya, cepat-cepat gitu ya. Gitu. Paham ya? Gitu. Kalau dia ada misalnya sempat hadir belajar Al-Quran, nanti kalau saya tidak belajar Al-Quran, jangan-jangan Allah tidak cinta sama saya, maka dia cepat berangkat. Jadi takut kalau tidak mendapatkan cinta ya. Orang yang cinta itu takut tidak dicintai oleh orang yang dia cintai. Paham ya? Gitu. Kalau bapak-bapak cinta sama istri, takut nah istrinya itu cintanya hilang, pindah kepada yang lain, mesti takut. Takut, makanya suaminya baik apa? Takut tidak dicintai istri. Nah, kita selalu dalam ketaatan, mencari ilmu, istiqomah. Kenapa? Takut kalau saya tidak pelajari kalamnya, takut kalau Allah tidak cinta sama saya. Kalau saya dipanggil santai-santai, jangan-jangan Allah tidak cinta sama saya, maka dia takut kehilangan cinta Allah. Jadi kita itu berjuang apa? Ingin mendapatkan cinta Allah. Itu yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf tuh sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.